Sangya Wambulu bernama asli Laode Ali. Di masyarakat Kecamatan Sangya Wambulu sendiri digelar sebagai Lasilipa. Makamnya terdapat di Desa Baruta, Kecamatan Sangya Wambulu, Kabupaten Buton Tengah. Pada masa Kesultanan Buton tahun 1610, Sangya Wambulu diangkat menjadi Imam Masjid Agung Keraton Buton. Dia merupakan putra Buton asli pertama yang menjabat imam, sebelumnya diisi turunan Syekh Abdul Wahid yang merupakan imam pertama Masjid Agung Keraton Buton. Sangya Wambulu diangkat menjadi imam karena dipandang memiliki pemahaman agama Islam yang sangat mendalam. Entah berapa lama Sangya Wambulu menjadi imam, namun di masanya dia juga mempunyai banyak peranan penting dalam perkembangan agama Islam di Buton. Juga peranannya membantu Kesultanan Buton memenangkan berbagai pertempuran dengan kerajaan dan kesultanan di sekitarnya berkat ilmu kesaktiannya. Ada satu peristiwa yang membuatnya diketahui sebagai wali Allah, adalah ketika menghadang kapal utusan Sultan Ternate di Selat Baruta, di mana pada masa Sultan Babula ada kerjasama dengan Kesultanan Buton. Saat itu Kesultanan Ternate menganggap peradaban Islam mereka lebih maju, maka diwajibkan Kesultanan Buton mengutus orangnya untuk sholat Jumat di Ternate. Kesultanan Buton menyanggupi hal itu dengan mengutus dua utusannya yang dikenal sakti pula, yakni Mojinakalau dan Haji Pada. Setiap Jumat keduanya tidak pernah alpa melaksanakan salat Jumat di Ternate. Memasuki waktu azan, keduanya dari Buton mendayung ke Ternate dalam waktu sekejap saja menggunakan perahu Wasalamata Wasalabose. Usai salat Jumat, keduanya pun balik lagi ke Buton. Demikian seterusnya setiap hari Jumat. Namun, setelah Sangya Wambulu menjabat Imam Masjid Agung Keraton, dia pun melarang Mojinakalau dan Haji Pada ke Ternate lagi. Cukup salat Jumat saja di Masjid Agung Keraton. Beliau berkata jika terjadi apa-apa dia yang akan bertanggung jawab. Apa yang dikhawatirkan terjadi? Kesultanan Ternate gerah melihat utusan Kesultanan Buton tidak pernah lagi melaksanakan salat Jumat di Ternate. Apakah ilmu Islam Buton sudah hebat atau bagaimana? Untuk menelusuri hal itu, Sultan Babula pun mengutus orang-orangnya untuk menyelidikinya ke Buton. Dengan sebuah kapal, mereka pun dilepas menuju Buton. Dengan ilmu batinnya, Sangya Wambulu mengetahui kedatangan utusan Sultan Ternate tersebut. Dia meminta izin kepada Sultan Buton untuk menghadangnya sendiri di pintu masuk Kesultanan Buton, yakni di Selat Baruta. Dia pun menyamar sebagai seorang nelayan menggunakan sampan sedang asyik memancing. Melihat kedatangan kapal tersebut, Sangya Wambulu pura-pura mendekatinya sembari bertanya hendak kemana tujuannya. Untuk menggali informasi awal, Sangya Wambulu dipersilahkan naik ke kapal. Alangkah terkejutnya utusan Ternate ketika Sangya Wambulu menginjakan kakinya ke haluan kapal, buritan kapal terangkat. Melihat itu, dia pun disuruh duduk di tengah kapal agar bisa seimbang. Mengetahui tujuan kedatangan utusan Sultan Ternate tersebut, Sangya Wambulu melarang mereka untuk tidak meneruskan pelayarannya masuk ke Keraton Buton, karena sekarang masyarakat Buton sudah paham akan hakikat agama Islam. Demikian pula halnya dengan dirinya sebagai masyarakat biasa dan orang di luar keraton. Demikian percakapan awal Sangya Wambulu dengan para utusan Sultan Ternate hingga memasuki waktu salat zuhur. Untuk menguji pengakuan seseorang yang dianggap masyarakat kecil itu, utusan Sultan Ternate menyuruh Sangya Wambulu melaksanakan salat zuhur. Namun Sangya Wambulu merendah dan mempersilahkan utusan Sultan Ternate tersebut salat lebih dulu sebagai penghormatannya selaku orang kecil atau masyarakat biasa di luar Keraton Buton. Setelah niat dan melaksanakan takbiratul ihram, sebagian badan utusan Sultan Ternate tersebut menghilang, yang tersisa pinggang hingga kepala sampai akhir salatnya. Melihat kejadian yang tidak biasa itu, Sangya Wambulu cukup manggut-manggut dan mengakui ilmu makrifat sang utusan. Giliran Sangya Wambulu berdiri sholat. Setelah niat dan takbiratul ihram, tiba-tiba seluruh badannya bercahaya menyilaukan. Setiap gerakan sholat pelan-pelan melebur dari kepala hingga ke bawah seperti lilin. Wujudnya pun berubah dari orang tua, pemuda, anak-anak, seorang bayi, dan di akhir sujudnya menjadi seperti setitik nutfah. Usai salam berubah kembali seperti semula. Semua itu menggambarkan proses kejadian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kejadian itu, utusan Sultan Ternate langsung menghormat, membungkuk dan mengakui kedalaman pemahaman agama Islam Buton. Sehingga berkesimpulan, pantas utusan Kesultanan Buton tidak datang lagi sholat Jumat di Ternate. Ternyata sudah sampai sejauh itu ilmunya. Orang biasa saja di luar wilayah keraton sudah mampu seperti itu, apalagi orang dalam keraton Buton sendiri. Akhirnya, utusan Sultan Ternate tersebut dan rekan-rekannya sepakat balik kembali ke Ternate untuk melaporkan perkembangan pemahaman Islam masyarakat Buton ke Sultan Babula. Sejak itulah keislaman Buton mendapat pengakuan dari Kesultanan Ternate dan tidak mempertanyakan lagi kenapa tidak salat Jumat di Ternate. Demikianlah salah satu kisah kewalian Sangya Wambulu menurut ingatan kolektif masyarakat Buton. Bila ada kritik dan saran, mohon meninggalkan jejaknya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalam.